Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta rombongan tiba di tempat. Hadirin dimohon berdiri. Mengawali upacara ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi dan shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan para pemimpin perangkat daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten asal peserta atau pejabat yang mewakili, pejabat struktural dan pejabat fungsional lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim penjamin mutu, serta Bapak Ibu peserta latsar, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Upacara pembukaan pelatihan dasar CPNS gelombang ketiga untuk golongan 3 angkatan 177, 178 dan 179, dan golongan 2 angkatan 56 lingkup pemerintah Kabupaten Luwu, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Sumba Tengah, Kupang 13 Juni tahun 2022 dimulai. Doa bersama bagi yang bertugas disilahkan. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa.
Izinkan saya memimpin doa ini. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Selamat pagi Bunda Maria. Puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima pada hari ini. Utamanya karena Engkau ya Bapa berkenan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap rahmat dan berkat melalui setiap orang yang kami jumpai pada hari ini. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, semoga Engkau berkenan memberkati seluruh rangkaian kegiatan kami pada hari ini dan pada hari-hari yang akan datang. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, berkatilah juga pada hari ini Bapak Gubernur atau yang hadir mewakili beserta jajaran, Kepala BPSDM Provinsi beserta jajaran, dan Kepala BPSDMD Kabupaten dan Kota yang hadir atau mewakili beserta jajaran, para pengajar, widyaswara, pelatih, pendamping, tim penjamin mutu, panitia, dan juga rekan-rekan peserta latsar golongan 2 angkatan 56, golongan 3 angkatan 177, 178, dan 179. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua. Nama-Mu kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir, yang kami hormati Kepala BK PSDM Kabupaten asal peserta, yaitu dari Belu, Malaka, Manggarai, dan Sumba Tengah yang hadir pada hari ini, para pejabat struktural dan fungsional lingkup BPSDMD Provinsi NTT, seluruh tenaga pelatihan yang hadir, penceramah, pengajar, ketua tim penjamin mutu, wakil dan anggota yang hadir, seluruh panitia, khususnya peserta pelatihan yang kami banggakan, undangan dan hadirin yang kami muliakan, selamat pagi dan salam. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas anugerahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pembukaan ini. Sehubungan dengan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 177, 178, dan 179 serta golongan 2 angkatan 56 asal pemerintah Kabupaten Belu, Saburai Jua, Manggarai, dan Sumba Tengah, maka izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. B. Dan seterusnya. I. Rekomendasi Satgas Covid Provinsi nomor terbaca tanggal 15 Februari 2022 tentang pelaksanaan pelatihan pada lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT. 2. Tujuan pelatihan dasar ini bertujuan membentuk CPNS yang profesional, mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. 3. Kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi selama 511 JP terbagi atas 18 hari di tempat penyelenggaraan
320 JP di instansi pemerintah asal peserta, dan 14 JP dilaksanakan selama 3 hari kerja di tempat penyelenggaraan atau di instansi pemerintah asal peserta. 4. Waktu dan tempat berlangsung selama 51 hari terhitung mulai 13 Juni sampai dengan 10 Agustus 2022 di kampus BPSDNT Provinsi NTT dan instansi asal peserta. 5. Peserta pelatihan dasar berjumlah 160 orang dengan rincian golongan 3, Kabupaten Belu 33 orang, Samora Jua 34 orang, Manggarai 28 orang, Sumba Tengah 25 orang, jumlah 120 orang. Golongan 2, Kabupaten Belu 7 orang, Kabupaten Sumba Tengah 33 orang, jumlah 40 orang. 6. Evaluasi peserta. Kelulusan peserta dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap komponen sikap perilaku 10%, akademis 20%, rancangan aktualisasi 20%, pelaksanaan aktualisasi 30%, dan penguatan kompetensi bidang 20%. 7. Biaya yang diserahkan dalam pelatihan dasar ini bersumber dari APBD Kabupaten pengirim peserta melalui BPA BPSDNT Provinsi NTT tahun anggaran 2022. Penutup, atas nama seluruh panitia kami menyampaikan terima kasih kepada kabupaten kota yang telah bekerja sama mendukung sehingga pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan terdapat kekurangan dan kekhilafan, dan panitia meminta diri menerima masukan untuk perubahan berkelanjutan. Demikian laporan ini disampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Tuhan memberkati kita semua. Kupang 13 Juni 2022 tertanda panitia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Ibu kita lepas dulu, baru bisa duduk di sini, no? Perjuangan tidak main-main, sehingga ada duduk di sini. Baik. Yang kami hormati Kepala BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Sabu Rejua, Kabupaten Belu, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Sumba Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati para widyaswara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada sahabat-sahabat saya, ya, ada juga di sana, ya, dan juga rekan-rekanmu tercinta yang pernah kita hidup bersama di sini, di tempat ini, yang telah mengantar saya menjadi eselon 2 pada waktu itu sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perempuanan. Jadi saya tadi, kaki saya melangkah di sana, saya teringat perjuangan, detik-detik kami harus digembel di sini, dan ruangan saya paling pojok sebagai kabit teknis fungsional pada waktu itu.
Ini ada Pak Joni, teman kami meraih pendidikan. Dan juga semua yang hadir ya, teman-teman panitia yang telah berlelah-lelah, segenap insan pers dan media, dan yang sangat berbahagia peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Lansa. Dulu saya bicara Lansa, tapi itu Lansa nyamuk pada waktu itu tahun 1993, dan saya salah satu perancang bersama Pak Kus Hendrianto dan Pak Arif Sugirman, barangkali saya lupa nama belakang karena selalu panggil Pak Arif, dosen Undana, dan Bapak Almarhum Wahati. Kami merancang berbagai model untuk pemberantasan nyamuk kerjasama dengan Undana. Singkatnya Bapak Ibu dan undangan serta hadirinnya saya. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Sesungguhnya Bapak Gubernur yang hadir ini, namun kita mesti memahami betapa banyak sekali tugas Tuhan. Maka saya diperintahkan kurang lebih 15 menit yang lalu, sementara saya memimpin rapat dengan teman-teman saya di PEM, karena saya pada saat ini juga sebagai PLT Karpem. Jadi saya bilang di teman-teman saya yang teknis-teknis, setelah saya pulang dari sini baru kita masuk yang umum dibahas. Sudah selesai, tinggal dilaporkan hasilnya untuk kita progres minggu depan. Jadi teman-teman, kalau saya terlambat sedikit menit karena mungkin perjalanan yang cukup jauh, lumayan. Dulu saya anggap dekat karena pasti datang dan harus cek harus ikut. Dan itu pohon-pohon sudah hilang. Dulu itu pohon-pohon masih ada banyak. Jadi ini Pak dan Bapak satu ini yang ada di sini. Iya. Kami kalau berlindung harus di bawah pohon supaya jangan kena panas. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, saya tidak mengurangi rasa hormat, saya membacakan sambutan Bapak. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan, karena Tuhan itu maha baik bagi kita. Karena dari sekian orang yang terpanggil, dan inilah yang terpilih. Dan hari ini kita bersama di sini karena kasih dan kemurahan. Kita dibimbing, kita dituntun, dan kita disertai. Sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam acara pembukaan pelatihan dasar Lansa calon pegawai negeri sipil gelombang 3 angkatan 177, 178 dan 179, dan untuk golongan 2 angkatan 56 lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Mana Belu? Tangerang Belu. Saburai Jua. Dua. Manggarai dan Sumbar. Pada hari yang sangat bahagia ini dalam keadaan sehat. Kenapa? Kalau COVID pasti baik. Karena kita sehat, kita punya imun tubuh sudah tambah kita, maka kita dapat bertemu dalam posisi offline, dapat bertatap muka secara langsung dalam suasana yang bersaudara. Saya memberikan apresiasi kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Timur yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih Bapak. Ini merupakan dasar bagi adik-adik, bagi kita semua,
untuk melangkah lebih jauh. Apresiasi yang sama juga kepada pemerintah Kabupaten Belu, Saburai Jua, Manggarai, Sumba Tengah yang telah mengirim para CPNS untuk mengikuti kegiatan ini. Ini berarti suatu kolaborasi yang baik. Kolaborasi merupakan kekuatan utama untuk mewujudkan NTT bangkit, masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI. Kalau pertemuan hari ini tidak terlaksana, maka masing-masing kita akan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada yang mengaturnya yang terbaik bagi pemerintah, bagi calon pegawai negeri sipil itu bagaimana. Mesti ada yang membackup. Seperti kalau kita sampai sarjana, kan pasti ada sekolah dasar. Tapi sebelum jadi sekolah dasar, harus ada pendidikan anak usia dini. Itulah yang menjadi fondasi. Nah, hari ini menjadi fondasi bagi adik-adik. Saya bilang adik-adik karena saya ini hanya casing saja. Karena sudah tua, aku anak kecil. Padahal ini sebentar lagi pensiun. Sehingga betul-betul hari ini adalah sebagai satu kesempatan indah untuk bermake up. Bermake up bukan hanya pakai lipstick, tapi bermake up diri, memperkuat diri supaya bisa maju dan terus maju untuk melangkah di dalam status kita sebagai PNS, mendukung gerakan NTT bangkit, masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ada dari Belu, ada dari Sumba Tengah, ada dari Manggarai, yaitu yang kita. Hadirin yang saya hormati, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa aparatur sipil negara adalah pelayan publik. Sebagai pelayan publik, hendaknya terus belajar untuk meningkatkan kompetensinya agar kualitas pelayanan yang diberikan terus meningkat. Maka ada satu prinsip yang dikemukakan oleh WHO bahwa 4 pilar dalam belajar. Tadi dia bilang bahwa untuk meningkatkan kompetensi, maka oleh WHO itu dikatakan ada 4 pilar belajar. Pertama, learning to know. Belajar supaya tahu banyak hal. Bagaimana saya harus melayani, bagaimana saya harus melayani publik, ya. Bagaimana saya harus membuat nota dinas, bagaimana saya harus membuat talangan staf, bagaimana jika ada masalah, bagaimana saya harus berkomunikasi dengan pimpinan, bagaimana saya harus berkomunikasi dengan teman saya, bagaimana saya harus berkomunikasi dengan orang di luar saya, dengan masyarakat. Maka itu dikasih kesempatan learning now. Kemudian yang kedua adalah learning to do. Bagaimana supaya kita belajar buat sesuatu, belajar bekerja. Untuk belajar bekerja ini tentu semua orang harus memiliki kompetensi yang betul-betul, memiliki knowledge yang betul-betul dapat dibangun. Apalagi dengan kemajuan-kemajuan yang ada, pasti betul-betul kita dapat melakukan sesuatu karena kita sudah tahu tadi learning to know. Yang berikut adalah learning to live together. Bagaimana supaya kita mengenal diri, itu ipso, mengenali diri dulu. Saya punya kemampuan begini, saya punya kekuatan begini, saya punya kelemahan di sini. Karena saya menyadari kekuatan saya menyadari kemampuan saya, maka saya akan bersinergi dengan teman-teman saya yang mempunyai kelebihan di sini. Dan juga karena kelebihan teman-teman itu dapat dibagikan dengan teman-teman yang membutuhkannya, maka dibilang let's live together. Kita belajar bersama-sama, saling memberi dan saling menerima. Kemudian yang terakhir adalah learning to be. Belajar untuk menjadi. Saya selalu bilang, belajar untuk menjadi seorang yang ahli di bidang IT. Misalkan di bidang merancang
bidang-bidang lain. Karena itu orang selalu bilang mau belajar linear. Juga bisa kita lihat yang menjadi kebutuhan-kebutuhan itulah yang kita belajar. Kita terus belajar dan tidak pernah berhenti. Mereka dorang bilang long life education, belajar sebanyak belajar terus, bukan berarti baca terus, tapi belajar ini dalam berbagai cara. Banyak diskusi, banyak melihat. Itu kan ada OL ya. Nah itu dia, belajar melihat. Di sana WC-nya seperti ini, di sana model pelayanannya seperti ini. Kenapa di tempat saya seperti ini? Kenapa saya bekerja hanya satu surat bisa 1 minggu? Jadi kesempatan kita belajar supaya kita merubah diri kita dengan pengetahuan yang kita miliki untuk melakukan yang terbaik. Seperti kata Kolose 3 ayat 3 ya kalau tidak salah. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena bilang untuk Tuhan berarti kita curahkan semua yang kita miliki. Kalau kita miliki itu harusnya sampai 10, tapi kita miliki hanya 5. Jangan bersedih karena kita punya teman yang lain. Dari dibilang learn to live together. Gitu Bapak Ibu yang kami hormati, itulah kita ada di sini. Pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil dimulai hari ini merupakan salah satu desain pengembangan sumber daya manusia ASN yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka saya mengapresiasi kolaborasi ini, kerja sama-sama bekerja untuk meletak dasar yang baik. Jangan lupa saya titip pesan Bapak Kepala SDM bicara tentang gender ini. Kadang-kadang kita selalu salah berpikir bahwa harus ada perempuan semua, bukan, tetapi bagaimana mensinergikan, bagaimana berbagi peran antara laki-laki dan perempuan, bagaimana perempuan diberi kesempatan, bagaimana perempuan diberi ruang, bagaimana perempuan juga didengar pendapatnya, karena dia lebih merasakan arti makna kehidupan itu. Saya bukan bilang laki-laki tidak, tapi perempuan bisa dalam satu waktu melakukan lebih dari satu pekerjaan. Tapi kalau laki-laki sampai akan itu begitu. Saya mengalaminya kok. Sambil tanya pimpin rapat, saya harus koordinasi ini itu, harus begini begitu, harus begini. Demikian pula di rumah, mungkin sambil cuci piring, sambil lihat yang lain. Ya, begitu. Kalau masing-masing pakai rice cooker, saya dengar dari sini padahal. Tapi yang lain-lain, jadi itulah harus menjadi perhatian. Perlu perhatian kepada pembagian peran. Bukan berarti kita melecehkan yang satu sama yang tidak, tapi mesti kita memulai, kita menjadi role, menjadi guru, menjadi patron, menjadi teladan, sehingga akan dilihat oleh anak cucu dan anak-anak. Menjadi virus positif, bukan COVID, virus positif dalam pembagian peran. Dalam era industri 4.0 dengan perkembangan artificial intelligence yang semakin pesat, telah mendistrupsi berbagai pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Menanggapi perubahan yang ini, ASN tidak boleh berada dalam zona nyaman. Orang Kupang bilang, begini kan kita juga nanti terima gaji sama. Tidak. Tapi bagaimana menyikapi perubahan-perubahan yang ada? Bagaimana supaya kita tidak kalah? Kita di NTT terlalu kalah jauh. Jangan kalah jauh. Saya juga kadang-kadang kalau diskusi bukan dengan orang lain, dengan anak-anak saya saja, kadang-kadang saya bilang, anak Tuhan yang benar. Jangan begitu, mama juga harus. Nah kalau begitu harus tahu mama. Karena apa yang mereka lihat, mereka akan lakukan. Saya bilang begini, kalian boleh lihat di mana-mana, tapi bawalah ke NTT, bawalah ke kampung, dan bangunlah kampung. Dan jangan hanya tunggu jadi PNS, tapi jadilah wira swasta yang berjiwa entrepreneurship untuk dapat membantu orang-orang lain. Artinya dapat menerima tenaga-tenaga kerja.
Jadi ASN yang ada ini jangan di zona, hanya jangan di zona yang nyaman-nyaman, tapi buatlah sesuatu yang berpikir out of the box. Jangan tunggu uang ada baru kerja, tapi lakukanlah segala sesuatu di luar itu semua. Saya teringat waktu saya masih berada di Kabin teknis fungsional TR. Ya itu kan dilihat kalau yang dibutuhkan pemerintah itu apa baru dilakukan. Tapi mari kita cari apa yang menjadi kebutuhan. Baru kita harus minta assessment. Dan kita lakukan bukan saja pakai duit, tapi tanpa duit pun bisa kita lakukan, apalagi dengan adanya virus corona. Kita mulai kenal itu offline, online, daring dan seterusnya, webinar dan seterusnya, gunakan kesempatan. Karena angka kredit menunggu kita, dan kita punya kecerdasan yang lain perlu dibangun. Kalau kita tidak bangun, kita akan ketinggalan. Nah, seperti itu ya kira-kira. Karena itu kita mesti membackup diri agar dapat menjadi pelayan yang efektif, efisien dan profesional bagi masyarakat. Karena kehadiran kita di masyarakat bisa jadi dokter, bisa jadi guru, walaupun bukan guru, tapi seperti itu. Saya bukan guru, tapi saya pernah mengajar keaksaraan fungsional. Orang harus bisa membaca, menulis, berhitung, dan fungsional. Harus bisa keluar dari keterpurukan. Berarti harus need assessment, apa menjadi kebutuhan dia, apa yang menjadi landasan dia dan kembangkan, dan bersinergi dengan apa menjadi kebutuhan dia. Misalkan orang bisa membaca, kita tidak bisa tulis A, I, U, E, O, baca ini, budi dan seterusnya. Tapi bagaimana kita sinergikan yang kehidupan sehari-harinya, misalnya pemahaman kitab suci melalui pembelajaran keaksaraan fungsional. Berarti dia belajar kitab suci, tidak saja mendengar pendeta atau penatua atau pastor atau suster atau yang lain-lain, pemimpin-pemimpin agama bicara, tapi dia juga ikut membaca dan dia memfungsionalkannya. Saya punya pengalaman di TUNPU, di gereja sana kerjasama dengan Ibu Pendeta Bailaer dan Bapak Pendeta Eben Eser Timo, pada waktu itu ketua Sinode. Kami menulis buku tadi yang saya sampaikan supaya orang-orang bisa belajar. Itu contohnya. Sebagai pelayan publik kita harus membuktikan bahwa kita semua pantas menjadi ASN. Jadi banyak yang hadirin yang saya hormati, para peserta langsam patut merasa bangga dan bahagia menjadi ASN. Karena saudara-saudara adalah orang-orang yang dipilih untuk mengabdi. Jangan sampai bukan mengabdi, tetapi membuat hal yang tidak bagus. Didate atau tuturi handayani, ingarso singkelodo, medium, ingarso, tanya di Ibu Rukia. Itu ada Ibu Guru di sana. Harus benar-benar seperti itu untuk mengangkat martabat, memajukan bangsa dan negara, khususnya di daerah yang kita cintai. Di NTT, entah ada di mana, di Belukah, Sabukah, di mana saja. Karena itu saya berharap supaya para wirisuara, ini ada adik-adik di saya, ini ada Pak Greg, Bu Titi, itu tempat kita biasa belajar bahasa Inggris di ruangan sana, terputus karena saya harus pindah. Dan juga ada yang lainnya, saya tidak sebut Mama Intan, ada Mama Kati, Kak Felki di belakang sana, dan semua yang ada di sini. Saya bilang semua saja, nanti separuh tidak sebut dan tidak sayang semua. Supaya materi-materi yang diberikan ini betul-betul jangan hanya abstrak, tetapi bisa didaratkan, bisa mendarat. Karena kita mau mendaratkan sesuatu ini, kita mesti punya landasan yang bagus, dan juga kita punya senjata atau kita punya pesawat yang bagus. Nah, supaya ilmu-ilmu itu selain secara teori juga praktis untuk dilakukan, karena berbeda antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Lebih baik sedikit bicara daripada banyak bicara tapi tidak ada hasil. Atau lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan.
Kolose 23 Pak Daud baik. Untuk semua peserta pelatihan angkatan ini, tanggalkan ego pribadi. Kadang-kadang saya bilang, saya dari Manggarai, saya begini, saya dari Subang, saya begini, kamu dari sana. Kita satu, berbeda-beda itu satu dan indah, itu kekayaan kita. Sehingga dikala tugas di sini ada saudara kita, di sana tugas sana ada saudara kita, berbagi informasi ya. Tinggalkan ego, masuklah dalam arena pembelajaran sebagai seorang peserta pelatihan. Bukan diri dan belajar dengan sungguh-sungguh mengikuti semua ketentuan termasuk taati protokol kesehatan. Yang kemarin itu 16, sekarang naik 36 COVID. Saya bicara karena saya sekretariat COVID. Semua data dari mana-mana masuk di PER dan juga ada di asisten 1. Sehingga saya bilang tetap jaga ya, cuci tangan, pakai masker, nanti buka pada waktu makan saja ya, habis cepat-cepat pakai. Saya sudah pernah kena COVID dan betapa menderitanya. Begitu, jadi saya kasih tahu supaya kita bebas benar-benar, zona hijau benar-benar dan dapat melakukan berbagai giat. Serta ikutlah kegiatan-kegiatan ini dengan baik untuk memperoleh kesempatan bagi diri sendiri dan membawa pulang hal yang indah. Jika ada hal-hal yang kurang bagus di sini, jangan menjadi bahan pergumulan untuk hal yang ini, tetapi beri masukan bagi teman-teman di sini. Baik itu teknik pembelajarannya, materi pembelajarannya, maupun sarana-prasarana supaya lebih baik kan kita ini yang akan menghasilkan ASN yang berkualitas. Ini lembaga satu-satunya yang kita punya. Yang setelah dapat CPNS, C apa dibuang atau mampu tetap C, tetap ada. Nah itu masuk. Mari kita terus menemukan komitmen dalam diri sebagai seorang ASN yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat dan bersinergi untuk mewujudkan visi NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera, sekali lagi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dari ujung ke ujung, PP ke ujung PP. Jadi ada Pulau Timur, Pulau Sumba, Pulau Flores, Pulau Sabu, Pulau Fronte, Baka. Ini Bapak mana bisa marah? Ada ya, mesti ada semua. Nah, hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua yang hadir di sini, saya membuka pelatihan dasar lansang calon pegawai negeri sipil CPNS gelombang 1, gelombang 3 angkatan 177, 178 dan 179 dan golongan 2 angkatan 56 lingkup pemerintah Kabupaten Belu, Saburai Jua, Manggarai dan Sumba Tengah dengan resmi. Terima kasih ya Pancasila. Semoga Tuhan memberkati segala usaha dan karya kita. Selamat belajar, selamat menuntut ilmu. Yang diterima akan berguna jika dihayati dengan baik. Dan lakukan itu dalam kertas-kertas Anda setiap hari. Karena setelah diterima, ditulis, tidak akan lupa kalau setelah ditulis. Dan akan dibaca terus. Sampai. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Udil Laskeda.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, upacara selesai. Pemimpin upacara berkenan meninggalkan tempat.